Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa ba'da ibadihi bisuluki tariqil muqarrabin wa nawwara qalbahu binuril imani wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang ulun muliakan para habaib, para tuan guru, jamaah majelis taklim Burdah Al-Ihsan, wabil khusus sahibul maqam Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Ghadri wa zawjatih, dan wabil khusus juga sahibul majlis Al-Habib Husain bin Umar Al-Ghadri dan Habib Bagir Al-Ghadri, Habib Bagir bin Muhammad Yusuf Al-Ghadri, dan para guru Ustadz Muhammad Andi Faisal, pimpinan Pondok Hidayatul Islam dan Berataan. Pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin, kita mengucapkan hamdalah ini untuk menghilangkan stres kita. Jadi kalau orang pintar bersyukur itu salah satu obat stres diantaranya. Dan juga orang yang bersyukur itu minimal menahan rezeki itu kada hilang, paling tidak, tapi biasanya ditambah. Karena sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kemudian tanda syukur kita supaya bertambah senang lagi, tanda itu termasuk syukur juga, bisa juga tasbih, bisa juga dianggap istighfar, macam-macam, yaitu salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sudah dilantunkan berapa ribu kali itu tadi bubuhannya berdahulu. Yang berdahulu untung, yang terdudi walaupun terdudi biar terlambat asal dapat, itu aja. Itulah alasan orang yang terlambat ulun juga. Sama-sama kita terlambat ya Ustaz. Apa penting kita ada dapat, alhamdulillah. Yang kita berbahagia duit maut nih ya kan. Pokoknya bagus jo kalau berdua lah rame. Ya lah ya Ustaz lah, mudahan mudahan terus hadir Ustaz Andi Faisal, ulun juga bisa juga hadir terus. Jadi kita isilah insya Allah macam-macam ilmu jangan sebijaja, banyaki ilmu. Guru jangan sebijaja, banyaki guru. Cuma karena guru satu aja yang bisa membimbing kita, yang membimbing kita menuntun kita kepada Allah. Kalau bubuhan kita orang Banjari, yang membimbing itu kan Syekh Muhammad Arsyad Banjari, abah guru sekumpul kayak itu. Kalau tapi yang lain tetap aja juga itu yang karena kita belajar dari Siden. Tetap kita memuliakan yang sekarang masih hidup. Siapa? Oh itu luar biasa, kada ada tandingnya, itu luar biasa. Siapa? Habib Umar bin Hafiz. Wah, cagat bulu awak mana batamuan Siden aja kita. Wibawanya, haibahnya, kenapanya bujur-bujur pang ta'alluqnya dengan Nabi, hidup matinya dengan Rasulullah. Kita menyambung wa amma adawatuha li auliyaihi ta'ala fali annaha tazayyanat lahum bi zinatiha wa ammathum bi zahratiha wa nadaratiha hatta tajarra'u mararatas sabiri fi muqata'atiha. Al-Ihya juz 3 halaman 201. Artinya adapun keadaan dunia itu musuh setru, yaitu musuh bagi wali Allah Ta'ala. Jadi bagi wali itu memang dasar musuh. Dunia itu bujur-bujur asli musuhnya siapa? Musuhnya dunia tadi. Maka karena bahwasanya berhiasnya ia bagi mereka itu dengan perhiasan
dan melengkapi ia akan mereka itu dengan keelokannya dan kebaikannya, hingga merasai mereka itu pahit seperti jedam di dalam memutuskan akan dia. Sakit kalau tuh kegampangan melawan dunia ini. Ada perhiasannya, ada nyamannya, hijaunya dunia luar biasa, tapi wali melawani hawa nafsunya, al-ammarah bisu tadi. Nah, yakni sangat merasa kesusahan. Orang yang berkehendak meninggalkan akan dunia itu seperti merasa pahitnya jedam itu. Jedam pahit, kalau jedam gak ada manisnya. Wa amma adawatuha li a'da'illah fa innaha istadrajathum bimakriha wa kaidiha faqtanasahum bisyabakatiha hatta wasiqu biha wa awwalu 'alaiha fa khazalathum ahwaja ma kanu ilaiha. Artinya, dan adapun dunia itu setru musuh bagi musuh Allah Ta'ala, maka karena memasukkan oleh dunia itu bagi mereka itu dengan tipu dayanya dan perdayanya, dan memegang ia bagi mereka itu dengan jaringnya itu, hingga percaya mereka itu dengan dia dan berpegang mereka itu atasnya, maka menjalankan ia akan mereka itu ketika sangat berkehendak mereka itu kepadanya. Jadi dunia itu ada perdayanya, ada jebaknya. Ujar Abah Guru Bari, man tajajak faqad tajabak. Siapa yang tajajak? Jadi tajajak dunia, terjebak. Hati-hati benar. Dan ini aku kadawanilah kepada aku bebas daripada, mudahan kawa bebas daripada dunia. Sebab kalau sudah di situ kita akan menderita selama-lamanya. Menderita sampai ke mati itu menderita yang tiada akhir penderitaan. Satu. Yang kedua, derita yang lagi, orang yang rakus terhadap dunia ini dan tidak ada kepuasan yang tidak berkesudahan. Itu tadi. Nah, dan lagi kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, i'lam annal anbiya alaihimus salatu wassalam bu'isu li da'watin nas minad dunya ilal akhirah wa fiha unzilatil kutubu fa aksarul ayati dalatun alaiha. Ketahuilah olehmu, ujar Imam Ghazali ini, bahwasanya segala nabi, segala anbiya alaihi salatu wassalam itu dibangkitkan, diutus. Para nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Ta'ala akan mereka itu karena menyeru mereka itu akan manusia daripada dunia kepada akhirat. Jadi nabi itu ada yang menyuruh. Dulu memang ada hadis nabi. Nah, hadis nabi ini di tangan pemahamannya di tangan muhaddis. Kalau Piranda lah lain muhaddis lah, aku terus terang aja Piranda lain muhaddis. Ini Syekh Kiai Haji Anang Sa'rani, guru Padang, itu memang orang lawas, memang hebat, memang paham di hadis. Nah, kalau tahu di hadis bisa, tapi kalau muhaddis kadang-kala kecuali muhaddis yang bisa memahami secara benar hadis itu. Mentakwil hadis, kadang bisa memperlakukan hadis apa adanya. Seperti hadis i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ini hadis kaya-kayanya kalau dilihat secara zahir kita disuruh membelah dua, gawi dunia, gawi jua akhirat. Kayak itu, kerjakan duniamu seakan-akan ikam hidup selamanya, gawi akhirat ikam seakan-akan ikam isuk mati. Ya kan kayak bagi dua, akhirat 50-50. Kada kayak itu pemahamannya. Ujar Abah Guru kumpul menambah keterangannya, tidak ada ajaran agama kita mengajarkan tentang targib lid dunia, ketujuh lawan dunia kada.
Kalau senang bisi apa bisi anu itu maklum, awak memang merasa senang, bisi rumah nyaman apa, itu dalam rangka jalur bersyukur. Kadang menikmati sampai dunia aja, bisi rumah hanyar senang, bisi bini hanyar senang tuh hanya menikmati, kadang sampai senangnya itu ya kalau senang di situ semua itu dunia. Nah lalu kembali hadis tadi, kadang mengajarkan untuk targib di dunia, cinta lawan dunia. Jadi agama kita kadang mengajarkan. Lalu apa pemahaman hadis tadi? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Gawilah dunia ikam, becari apa segala seakan-akan ikam hidup selamanya. Jadi ujar guru Anang Sa'rani, Kiai Anang Sa'rani, peguruannya guru sekumpul tuh. Adakah orang hidup selamanya? Itu aja ujar saya. Adakah orang hidup selamanya? Kadada berarti dunia tadi disedangi, dicarikan untuk diniatkan akhirat. Sehingga seberapa banyak ujar Nabi orang yang menggawi dunia isinya akhirat. Tuh. Lalu hadis tadi sambung, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan, gawi akhirat ikam seakan-akan ikam isuk mati. Mati itu pastikah datang kadakah? Pasti, namun pasti datang banyak ingat akhirat. Banyak yang ingat akhirat, jadi semuaan jadi bagus, jadi bagus. Nah lalu kita tuh bini anu nelpon. Nah jadi nabi kita, para nabi itu diutus oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah Ta'ala karena menyuruh mereka itu akan manusia dari dunia kepada akhirat. Dunia ini dijadikan mazra'atul akhirah. Bukan orang baik kalau menggawi dunia, akhirat ditinggalkan. Dan juga bukan orang baik akhirat digawi, dunia ditinggalkan. Oh berarti dunia tetap digawi. Bahkan Nabi menyuruh kalau akhir zaman, karena umatku perlu dengan dinar dan dirham, perlu dengan duit. Dengan duit inilah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Bangun rumah benyaman-nyaman disuruh, tapi hatinya jangan untuk cuma di akhirat. Kalau di dunia, amun hanya di dunia, hendak jadi apa kita? Hendak jadi apa? Mesti diniatkan untuk akhirat. Dan di dalamnya itu diturunkan akan segala kitab. Maka kebanyakan ayat di dalam Quran itu menunjukkan atas yang demikian itu. Di Quran banyak benar ayat yang menyuruh kita ke akhirat, bahkan sampai dijadikan rukun Islam, rukun iman. Kada sempurna iman kita kalau kada percaya yang rukun yang 6 itu. Yang kelima adalah percaya kepada hari akhirat. Amun orang kada kencang, bukan kada percaya bang, percaya aja beratan. Kalau kurang kencang percaya ke akhirat, maka orang itu koler beribadat, koler itu, koler ini untuk berbuat baik di bidang agama. Terakhir, adapun kecelaan dunia itu maka yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi fiha. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah, Hasan, hadis Hasan. Al-Iraqi, Al-Hasan Iraqi, Hasan Al-Iraqi. Artinya dunia itu dilaknat, disumpahi mulai lahir sudah, mulai jadi, dan dilaknat barang yang ada di dalamnya. Yang ada di atas dunia itu dilaknat juga, melainkan barang yang ada diperbuat daripadanya karena Allah Ta'ala. Nah arti karena Allah Ta'ala, ya akhirat. Akhirat itu apa? Iya Allah Ta'ala. Jadi dunia tadi bisa jadi akhirat kalau diniatkan untuk akhirat. Sengaja aku makan behimat supaya aku kawa beribadah. Ya kalau itu sengaja aku makan apa itu makan obat supaya tahan. Nah itu ibadah aja, kalau bersedekah aja hitungannya. Ibadah juga. Makan untuk ibadah, guring untuk hukumnya harus. Kalau tuh hendak guring hendak kada wajib guring, kecuali memang jadi bahaya kalau kada guring. Jadi orang mau tidur atau tidak, tapi ketika dia mau tidur sengaja ku guring supaya kawa bangun malam, kawa beribadah. Sengaja ku istirahat karena ada dihadapi ibadah lagi. Sengaja ku beristirahat, isuk bercari duit ibadah semuaan. Jadi bujur-bujur
dari A sampai Z itu diniatkannya untuk akhirat. Banyak mega bolana, mega ulawanna, mega galunna, bahayana, mega lakdo, banyak hartanya, rumahnya banyak, tapi kada pengaruh itu bujur-bujur di andaknya di tangan untuk ibadah berataan. Engkau tahu degaga bolana kada ada apa-apa inya, diisi sepeda buruk pulang sebiji, tapi bujur-bujur gasan dunia berataan, cita-citanya terlalu panjang, miskin, tapi dunia semua isinya sudah kada bisa apa-apa. Jadi banyak orang sugih yang sifat zuhud, ada orang kada sugih tapi kada bersifat zuhud. Makanya supaya jangan dilaknat kita kada dilaknat, barang kita kada dilaknat, hasil usaha kita kada dilaknat, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Termasuk anak kita yang kita jadiakan, sudah pengalaman kita beberapa orang tua yang memang orang tua tidak punya kadada andak pamrih, anak minta balas dengan anak-anaknya, memang itu khusus. Cuma kalau kita hanya berharap kepada anak, kalau pina Tuhainya kada ingat, maka yang perlu anak tadi dididik dengan agama. Kita niatkan, kita sodahkahkan untuk umat supaya bermanfaat bagi umat. Apakah jadi arsitektur, jadi pengusaha, jadi apa aja, jadi orang sugih, supaya bermanfaat bagi semua umat. Nah itu akhirat juga jadinya anak, artinya banyumani kita tuh bermanfaat, banyumani anak tadi. Makanya takhayyaru fi wad'i nutfikum, pilihlah kamu dalam meletakkan nutfah kamu, nutfah. Jadi jangan sembarangan dipilih bebiniannya. Pertama yang cantik-cantik lah dipilih ya, kalau baik akhlaknya, keturunannya baik, dan agamanya bagus. Tapi agamanya yang di pasfar bizatiddin, pilih yang mempunyai agama, au taribat yadak, atau karena kita bisa celaka. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf, minta ridha atas segala kekurangan. Kita lanjutkan, mudah-mudahan Ustadz Andi Faisal sehat terus, sehat walafiat, sehingga bisa terus bertemu di sini. Kalau pian ada haur karena malam Selasa ulun jaga, ulun ada haur malam Selasa pian jaga, cuma terbanyak kita pangpinanya haur. Kalau pian banyak duit, pian bari ulun. Kalau ulun banyak duit, pian ulun bari pian. Tapi selama ini sama-sama kada bisi duit, jadi jarang bebari-barian. Mudah-mudahan sugih. Habib Hussein itu Ustadz, ulun mau bari duit 5 miliar ditolak mentah-mentah. Tapi ulun kada tersinggung juga karena ulun bari duit 5 miliar kada mau. Karena waktu itu ulun membari dalam keadaan mahayal, ujar sidin kadusah. Aku kada mau jar dibari karena aku kesedikitan 5M, kalau mahayal sendiri banyak. Nah itu orang-orang susah banyak mahayalnya. Saya kira ini dulu yang ya. Ya Allah. Ya minta maaf lah, ini muhanya bercahaya jobib lah. Ini dah dasar ini iya ini bercahaya muhanya. Iyalah Pak Haji Rudi, Masya Allah. Ada duitkah nuka rokok Pak Haji Rudi? Astagfirullahaladzim. Makasih. Dasar bujur-bujur. Ya Pak Haji Rudi bercahaya pian kayak orang sekumpul bercahaya. Ya mudah-mudahan pian sugih. Sugih. Orang-orang kayak ini perlu didoakan. Orang-orang sugih itu, orang-orang sugih pemurah perlu didoakan. Melihat muhanya aja nyaman. Minta maaf Ustaz. Apa ini? Ulun masangkannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azizil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para habaib yang ulun muliakan, Habib khusus Habib Ali bin Abdul Qadri,
Bunda Ruqayyah Syarifah Ruqayyah dan Habib Hussein Thomas, beberapa habaib yang lainnya, dan serta para tuan guru yang hadir pada malam hari ini. Karena waktunya sudah malam, ceramahnya tidak usah panjang-panjang ya. Melanjutkan aja ya, baca aja. Kemudian nasihat daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, nasihat beliau, wa'lam anna lil awradi atharan kathira fi tanwiril qalbi wa dhabtil jawarih. Ketahui oleh engkau bahwasanya bagi tiap-tiap wirid apapun, kayak sampai baca burda ini, wirid, istighfar wirid, tasbih wirid, Quran wirid, sholat juga wirid ya, itu pasti ada dampak, ada dampak. Makanya kadang-kadang ada orang yang ahli baca hizib, terutama hizib sakran, itu betul-betul diajarkan atau minta ijazah yang betul-betul, karena itu ada pengaruh. Orang baca la ilaha illallah ada pengaruhnya, orang baca istighfar ada pengaruh. Ada orang ahli baca hizib, orang ahli baca hizib ya, terutama hizib sakran. Makanya hizib sakran ini kebanyakan para mujiz, orang yang mengijazahkan itu jarang suruh baca banyak-banyak, paling disuruh baca sehari sekali ya, sehari, padahal iritannya pendek. Tapi kenapa tidak boleh? Nah ini takarannya, ditakutkan overdosis. Saya dulu punya teman namanya Ahmad, kemudian yang ijazahkan Habib Ahmad juga ya, Habib Ahmad bin Husin Abu Bakar bin Husin Asegaf. Itu Habib itu bilang baca sekali aja sehari, jangan lebih. Cuman ini karena orang ini seneng baca, dilebihkan, akhirnya overdosis, pandangannya itu agak kemana-mana. Dan subhanallah waktu itu ada biasanya kadang-kadang latihan tenaga dalam, itu latihan tenaga dalam. Kebetulan sama Ahmad ini yang ijazahin Habib Ahmad, namanya dia juga Ahmad. Begitu tenaga dalam, ada orang yang gitu, dia itu membaca hizib sakran. Justru yang terpental itu bukan yang mukul, yang baca. Jadi yang baca itu langsung, itu semuanya ketakutan. Akhirnya kata Mbak Ahmad, dia baca berapa kali hizib sakran itu? 7 kali, setiap sholat 5 waktu. Ini suruh baca sehari sekali, dibaca 7 kali setiap sholat 5 waktu. Kata Habib, ini coba mana? Bahaya ya gitu. Tidak boleh ya, sesuai yang diajarkan. Nah, jadi wirid itu macam-macam. Makanya perlu kita bimbingan guru supaya pas racikannya. Dan masing-masing itu menimbulkan tumakninah, dhabtul jawareh. Orang yang ahli zikir ini pengaruh sama anggota badan ini, semuanya terpengaruh. Istighfar ada ketenangan, la ilaha illallah, sholawatan. Sampai coba burdan, tak gembira sampai. Ya, gembira. Itu sampai baca burda itu gembira sampai nanti. Itu masuk semuanya, Cuman gini, nama manis itu satu, nama pahit itu satu, ya. Tapi manis itu jumlahnya triliunan. Manis itu satu namanya, manis gitu dok.
Tapi maaf, ketika sampean tak tanya, umpamanya tak kasih semangka, ya apa semangkanya? Manis, semangka manis. Tak kasih lagi pepaya mateng, enak rasanya, manis. Manisnya pepaya dengan manisnya semangka tidak sama. Sama-sama manis. Manis-manis, kasih durian montong. Ternyata manisnya durian montong tidak sama dengan manisnya mangga, tidak manisnya jeruk, semuanya tapi manis. Zikir itu pun demikian. Sampean baca istighfar itu ada tumak nina, ada sholawat, ada tumak nina, tapi ketumak ninaan yang dimasukkan oleh Allah di dalam hati manusia itu beraneka ragam, enak. Nah ini makanya wirid itu dikatakan Habib, ini baru terasa zikir-zikir yang kayak gini, la yadhar wa yata'akkad illa indal muwadhabah, kecuali sampean harus istiqomah. Rasanya burda ini sampean mungkin baru terasa kalau sudah istiqomah. Paling tidak wirid itu nyata atau timbul asarnya wirid paling tidak 40 kali. 40 kali baca burda, 40 hari baca ini, 40 kebanyakan. Ya, 40. Makanya sampai dikatakan siapa orang yang makan makanan halal daripada makan selama 40 hari. Makanan halal aja tiap hari akan keluar daripada lesannya itu ya nabiul hikmah. Ucapannya mesti bagus. Makanya tidak sama. Amin kalau dengarkan ceramahnya Kiai Hamid Pasuruan, tidak banyak ceramahnya Inggih, Guru Bangil. Tambah kalau dengarkan pengajian beliau, suaranya satu-satu, tapi subhanallah ucapan itu terngiang-ngiang sampai berbulu-bulu tahun. Jaga makan, kata guru tadi itu apa namanya, dunia musuh daripada wali-wali. Guru sekumpul itu meninggal, Guru Bangil meninggal masih belum punya pesantren. Guru Bangil itu belum punya pesantren sampai meninggal. Pondoknya berapa puluh tahun, pondoknya masih musola. Tidak ada pondoknya kayak di Dalwa itu kan ada pondoknya. Guru Bangil tidak punya musola itu. Terus santrinya nyewa di kampung-kampung gitu rumahnya. Ya, dikasih mobil, guru ini agak. Nggak ada yang bisa nyupir. Nggak ada yang bisa nyupir. Guru nanti disediakan sopir guru. Nggak ada parkirnya. Loh coba, kalau sampean kan beda. Kita dijanjikan aja sudah masuk mimpi BPN. Dijanjikan itu loh Mas, insya Allah nanti tak belikan mobil. Udah mimpi kayak nyupir mobil yang tahunya mimpi. Habib Soleh Tanggul gitu juga pernah dikasih Mercedes. Yang ceritanya Habib Ahmad menantunya waktu ke rumah itu Habib Soleh itu dikasih mobil Mercy dari Jakarta. Kemudian mobilnya hilang, mau dikasih itu hilang. Yang ngantar, maka yang ngasih udah sampai di rumahnya Habib Soleh. Ya, mobilnya tidak datang, tidak tahu, tidak hilang. Kata Habib Soleh, kamu mandi di kamar mandi situ, nanti pulang loh, insya Allah ketemu. Ternyata subhanallah mandi tok. Tapi yang nyuruh Habib Soleh. Sampai biar sampai bahasa tidak ketemu. Habib Soleh yang ngomong mandi, insya Allah ketemu betulan, kembali lagi bawa mobil Mercy itu. Ini bebas, sudah terima kasih, terus berterima kasih. Akhirnya karena ngotot, Habib Soleh ikut naik mobil, muter-muter Jember katanya. Habis itu keluar, dah tak naikin mobilnya, bawa pulang lagi. Lebih tak kasih kan, sudah tak naikin tadi. Ini walinya Allah. Sampean sama saya beda ya. Allah, wiritane kapan datang Allah, moga-moga. Makanya kita maaf kata guru tadi itu, dunia untuk akhirat. Perbanyak terutama kita orang-orang soleh yang ngaji, banyak zikir, hafalkan doanya Sayyid Fakih Muqaddam.
Doanya Sayyid Fakih Muqaddam ini dibaca di waktu sepertiga malam yang akhir. Ya, Allahumma a'inna ala dinina bid dunya. Ya Allah, tolonglah ibadahku, agamaku ini dengan dunia. Sebab kayak gini kan perlu dunia. Habib Soleh, Habib Husin ini perlu duit juga. Betul Habib ya? Ya? Betul. Pengajian perlu dana. Ya Allah, tolonglah pengajianku ini dengan dunia. Gampangkan ya Allah. Allahumma inna ala dinina bid dunya. Kalau sudah lancar, wa ala dunya bit taqwa, tanamkan aku rasa hati ini ada takut kepada Engkau ya Allah. Artinya takut ini, hartaku ini jangan salah-salah. Sebab orang itu biasanya makin kaya makin jauh dari Allah. Makanya ujar Nabi, aku tidak takut akan umatku yang kekurangan, tapi yang aku takutkan idza busitat alaihimud dunya. Yang aku takutkan justru ketika Allah menghamparkan kepada mereka itu harta. Ayo coba sampai lihat jamaah pengajian ini, ada yang bos kira-kira? Ada yang bos kira-kira ini? Nggak ada. Tapi orang kaya banyak, tapi hadir gini nih repot. Coba ngaji gini kan, dengarkan kalau tak jinang, tidak betul ya, betul. Seneng ustadznya, kudu sodako ya, perjuangan dak. Tapi disembur gini ndak ada orangnya, Bib. Ya, percuma juga. Kita harus memperbanyak sedekah, orangnya ndak ada, Bib. Kita senasib semuanya. senasib semuanya ya. Mau bikin acara sih pusing dulu kemana jadi sumbangan. Bukan kayak Abuya Said Maliki ya. Abuya Said Maliki itu acara dikasih uang malah ndak mau, malah ngasih uang. Lagi kita ini siapa donatur ini sebulan lagi mari maulid haul katanya ya. Mikir ya, ini kita doanya Sayyid Al-Fakih Muqaddam tadi, ad-dunya bittaqwa, ketika sudah ada rasa takut, wala taqwa bil amal, duitnya banyak rajin beramal, wa 'alal amali bitaufiq, dapat bimbingan Allah ya. Akhirnya menghantarkan menuju ridhonya Allah, masuk surga, bisa melihat Allah. Jadi zikir apapun amalan, walaupun sepele Pak, walaupun sepele. Tadi ini maaflah, sampai telepon Dalwa, anak saya telepon, Buya ini anak-anak ndak bisa berangkat. Tadi malam Beb, anak 100, anak saya megang 100 orang sama Renda, ndak ada yang bisa berangkat, belum divaksin. Pesawat Citylink ndak mau. Jam 9 malam telepon, saya pilih tak kasih doa wirid. Gini Gias, masih ada HP-nya, maaf ini kalau enggak percaya sama ini. Tak kayak doa sing bahasa Jawa itu, Beb. Nah ini, maaf, ini doanya nih. Tak suruh baca, bacaan Gias, anak saya ini. Baca doa dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Iyo moso ora moso iyo. Coba sampean baca mulai awal. Ini enggak, mulai awal ini. Sampean baca kalau bohong saya ini. Buya, aku rabu pesawatnya ya kalau ini sampai akhirnya itu jujur asli WA ini sampai atas. Nah, bacakan lucu itu supaya mantep. Maaf Beb, nanti mau bikin acara duit kok belum datang, wiritan iya masa orang masa ya betulan nih, sampean baca dulu, bacakan dulu. Nggak supaya supaya ini ya, ini nanti itu WA. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Iyo masuk Allah. Atasnya dulu. Buya, aku rebu pesawat. Itu sudah tiketnya Senin. Miras kijul karena saya coba aja dulu. Yang divaksin sebenarnya udah dibuatkan surat uzur karena stok vaksin habis. Cuman di bandara alasan stok habis gak dianggap. Rata-rata anak 17 tahun ke bawah belum divaksin kan karena mereka di Banglawi. Tapi saya dulu Buya masih di musyawarah
nyari cara dulu, doa dulu ya Buya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Iyo moso ora moso iyo. Banyak doa iki. Loh, ya tak suruh baca terus ya. Nah, sampai selesai sampai berangkat. Coba. Iya Buya, ini masih nyari cara besok pagi bisa berangkat setelah mati-matian cari cara akhirnya bisa dijadikan besok lagi berangkat Buya. Alhamdulillah ya Buya, semoga lancar. Jam berapa baru dapat itu diizinkan? 00 kayaknya ya. 00, ya. Nah, jam 9 saya bilang baca bismillah, iya moso ora moso yo. Jam 00 bisa berangkat. Wiridannya cuma gitu loh, banyakin baca bismillah, iya moso ora moso yo. Dalwa lo ini loh. Berangkat pagi tadi. Jadi yang tadinya enggak bisa berangkat, tak suruh bismillah, iya moso ora moso. Berangkat tadi. Nah, itu cerita yang pengajian itu ya. Ini tadi pagi kejadiannya. 100 orang karena anak saya itu mimpin, suruh Abu Yazen suruh mimpin untuk enggak bisa berangkat. Wis maca bismillah ya masa orang banyakin baca itu. Wis engko keterangan nih belakangan. Penting baca itu dulu. Berangkat. Pagi tadi berangkat. Rebu enggak jadi ya. Subhanallah. Itu kelebihan apa tadi, Beb? Iya masa orang masa iya. Keterangannya panjang itu juga. Doanya gitu aja ya. Itu tajrib itu, Beb. Saya berkali-kali meraktekkan itu, Beb. Bukan sekali, 2 kali itu ya. Apa, Beb? Iya masa orang masa iya. Itu zikir tauhid ada di Quran. Keterangannya panjang lagi. Saya kira cukup itu dulu apa yang saya sampaikan. Apa? Iya moso ora. Kalau Allah mengatakan iya, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah mengatakan tidak, siapapun tidak akan yang bisa melaksanakan. Itu untuk kesaktian loh itu. Termasuk ditembak tidak mempan itu biritannya itu aja. Ya. Ayat Al-Qur'annya loh, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Itu pas ngaji ceritanya gini, ijazahnya saya itu makanya sering saya praktekkan. Dulu guru saya itu waktu ngaji sama seorang ulama zaman Belanda, itu diserang Belanda. Yai Belanda Pak dekat yai, ngaji tafsir, ngaji yai dekat yai, wis ngaji. Begitu Belanda kelihatan, yai itu ambil tempatnya tinta. Bismillah, Allah, kejar Belandanya. Lu bawa pulpen suruh ngejar Belanda. Bacakan iya moso ora moso iya. Oh, iya moso ora moso iya moso ora. Ternyata Belandanya pontang-panting. Lari semuanya, tangkapin, ditandangi, dihajar, ditanya Belandanya, kenapa kau lari? Aku melihat jutaan lebah di depanku. Jadi ngeliatnya lu santri lu kayak lebah. Ya moso ora moso. Iya. Apalkan ini ya. Ini praktek langsung ini ya, Masya Allah. Tadi itu Mas. Wa ma tasyauna illa ayyasha. Terus kejadian pas ya bulan gini nih, saya waktu mau ceramah di Surabaya. Ini kan besok juga saya ceramah di Madura, ada di Bangkalan saya hari Ahad tanggal 10. Siangnya di Gresik. Nah, kebetulan ada yang ngundang, Beb. Jadi mungkin kalau Selasa enggak ada, berarti saya masih di Jawa. Nih, habis acara haul saya berangkat, ada undangan ke sana. Jadi itu, saya kira cukup itu dulu ya. Undangan untuk esok hari, tapi mengumumkan, tidak apa-apa Sunang. Ya, besok saya undang semuanya Arba Mustamir sekaligus haul Habib Ali. Penceramanya Habib Muhammad. Oke. Datang sebelum maghrib. Sebelum maghrib karena moga-moga minta doanya tidak hujan, insya Allah bisa kita anukan ya, minta doanya lancar acaranya.
Saya kira cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.